Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrizal SPhil IMA, dosen program studi Antropologi Budaya, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Bidang keilmuan saya adalah sosiologi dan saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan sosiologi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah pengantar sosiologi, manajemen dan resolusi konflik, teori sosial, dan perubahan sosial budaya. Pada PDD UKT, di bidang pengajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah teori sosial yang terdapat di program studi Antropologi Budaya. Mata kuliah teori sosial adalah mata kuliah wajib prodi yang berada pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah teori sosial membahas berbagai konsep, pemikiran dan teori yang menjadi dasar untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Pada mata kuliah ini mencakup berbagai aliran dari perspektif dan teori sosial dan mengaplikasikannya dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, kemudian mengkaji terkait dengan isu-isu sosial budaya. Teknik pembelajaran pada mata kuliah teori sosial ini adalah dengan menerapkan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dengan metode pembelajaran antara lain, Small Group Discussion, Student Centered Learning, Problem-Based Learning, Case Study, dan ceramah. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dalam 16 kali pertemuan. Adapun asesmen dilakukan dengan beberapa tahapan seperti absensi, keaktifan di kelas, tugas individu, UTS, UAS, dan bobot penilaian. Dari masing-masing asesmen ini, absensi dengan bobot 10%, keaktifan di kelas dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 15%, UTS 25%, UAS 35%. Adapun capaian mata kuliah teori sosial antara lain adalah mahasiswa mampu memahami perkembangan teori sosial, tokoh-tokoh dan pemikirannya, serta mampu mengaplikasikan teori tersebut dalam memecahkan berbagai persoalan sosial budaya. Kemudian, capaian yang kedua adalah mampu merancang tugas isu-isu sosial budaya dalam perspektif teori sosial dalam bentuk karya tulis ilmiah dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada PDD UKT kali ini adalah materi tentang latar belakang dan perkembangan teori sosial, di mana materi ini berada pada pertemuan minggu kedua dengan sub CPMK, di mana mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan perkembangan teori sosial. Penyampaian materi dilakukan dengan teknik ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Berikut cuplikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ada sehat? Oke, baik. Seperti yang kita bahas pada minggu sebelumnya terkait dengan persoalan mata kuliah teori sosial, di mana dalam mata kuliah ini kita berbicara terkait dengan persoalan bagaimana fungsi dari teori itu sendiri. Kemudian sesuai dengan penjelasan RPS yang sudah saya terima, yang sudah saudara terima minggu kemarin, di mana untuk pertemuan hari ini kita berbicara terkait dengan persoalan latar belakang perkembangan teori sosial. Oke, baik, sedikit mereview pertemuan kita yang kemarin, di mana minggu kemarin kita berbicara terkait dengan persoalan sejarah teori sosial. Di mana sejarah teori sosial ini lebih kepada persoalan bagaimana teori ini muncul, kemudian bagaimana teori ini dipergunakan dalam konsep penelitian. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan teori yang kemarin?
Oke, baik. Untuk pertemuan kedua ini, di mana kita berbicara terkait dengan persoalan latar belakang dan perkembangan teori sosial. Jadi, seperti yang saudara ketahui, bahwa teori adalah alat esensial untuk memahami masyarakat yang semakin kompleks. Nah, artinya lebih kepada persoalan bahwa teori ini fungsinya lebih kepada persoalan bagaimana dipergunakan sebagai alat untuk mengkaji sebuah fenomena sosial. Itu teori. Nah, kemudian ketika berbicara terkait dengan persoalan latar belakang teori, ada beberapa tahap sebenarnya terkait dengan persoalan teori sosial ini. Yang pertama adalah kita berbicara terkait dengan persoalan akar pemikiran awal. Apa sih yang menyebabkan munculnya pemikiran terhadap teori sosial? Nah, sekarang membagi beberapa tahap. Yang pertama adalah ada pengaruh abad pencerahan, kemudian adalah revolusi industri. Nah, seperti yang kita ketahui terkait dengan persoalan teori, kita tidak bisa lepas dari persoalan pemikiran abad pencerahan. Nah, artinya di sini di abad pencerahan ini fokus pada akal budi, kemudian individu dan gagasan kemajuan. Nah, tokohnya adalah Jean-Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Nah, tiga tokoh ini menginspirasi terkait dengan ide-ide kebebasan dan hak asasi manusia membentuk dasar pemikiran sosial. Ini dalam perspektif atau akar pemikiran awal dari lahirnya teori dalam abad pencerahan. Sebab seperti yang kita bahas minggu kemarin terkait dengan persoalan zaman kegelapan, kemudian munculnya Renaissance, bahwa ketika abad 17, kemudian awal abad 18, ilmu pengetahuan itu mengalami kemunduran. Nah, salah satu penyebabnya adalah tingginya dominasi agama ketika itu terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kemudian muncullah yang namanya abad pencerahan. Artinya agama ketika itu mendominasi pemikiran, pengetahuan manusia, bahwa apapun yang dikatakan oleh kelompok agama atau pemuka agama itu adalah seolah-olah adalah kata final, itu adalah perkataan Tuhan dan sebagainya. Akhirnya muncullah zaman kegelapan dan sebagainya. Akal, kemudian nalar masyarakat ketika itu mengalami kebuntuan atau mengalami tidak kritis terkait dengan persoalan-persoalan fenomena sosial. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya akar pemikiran terkait dengan persoalan teori sosial. Nah, kemudian yang kedua, revolusi industri itu sekitar abad 18 dan 19, di mana revolusi industri ini itu adalah cikal bakal munculnya perubahan sosial yang drastis akibat urbanisasi. Kemudian kemunculan kelas sosial baru dan masalah sosial yang belum pernah ada. Nah, kondisi ini menuntut penjelasan ilmiah baru tentang bagaimana masyarakat bekerja. Sebab selama ini teori hanya bersifat atau mengkaji terkait dengan persoalan filosofis, kemudian persoalan keagamaan. Nah, di munculnya abad pencerahan, kemudian munculnya revolusi industri, inilah cikal bakal munculnya terkait dengan lahirnya teori-teori sosial. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah bapak pendiri teori sosial. Seperti yang kita ketahui, dia adalah bapaknya sosiologi, Auguste Comte. Di mana Auguste Comte ini adalah pencetus sosiologi dan mengembangkan konsep positivisme. Dia terkenal dengan hukum 3 tahapnya. Yang pertama adalah teologis, kemudian metafisis, kemudian yang ketiga adalah ilmiah atau positif. Nah, jadi hukum 3 tahap Auguste Comte ini, dia mencoba untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu dari tahap teologis. Artinya manusia ketika itu berpikir baru dalam dataran teologis. Artinya konsep ilmu pengetahuan atau fokus ilmu pengetahuan ketika itu dalam konsep teologis. Artinya manusia hanya berpikir terkait dengan persoalan ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Artinya berbicara tentang keterbatasan akal dan sebagainya. Itu tahap teologis. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap metafisis.
Nah, metafisis ini adalah masa perubahan terkait dengan persoalan bagaimana perubahan dari tahap teologis kemudian kepada tahap metafisis, atau lebih dikenal dengan istilah mempertanyakan terkait dengan persoalan asal usul kemudian keberadaan manusia di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah namanya tahap ilmiah. Nah, inilah cikal bakal munculnya konsep pemikiran Auguste Comte tentang konsep positivisme. Jadi positivisme ini lebih kepada persoalan pemetaan dari teologis, metafisis, kemudian ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, oke, silakan. bisa diulang lagi Pak, soalnya saya kurang paham. Oke, baik. Jadi terkait dengan pemikiran Auguste Comte, di mana kata kuncinya lebih kepada persoalan Auguste Comte ini mencoba mengembangkan pemikiran positivisme. Jadi positivisme ini, di mana ingat dalam konsep ilmu pengetahuan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu yang pertama itu ada rasionalis, kemudian yang kedua itu adalah empiris, kemudian yang ketiga itu intuitif. Nah, positivisme itu berada dari persoalan bahwa gabungan dari rasionalis kemudian empiris. Artinya yang dikatakan positivisme ini, kalau rasionalis orang selalu berpedoman kepada sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari akal. Sedangkan empiris, bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah kenyataan, sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, sedangkan Comte, kenapa positivisme? Dia mencoba menggabungkan antara bahwa sumber ilmu pengetahuan itu gabungan dari rasional, akal, kemudian empiris, sesuatu yang bisa dibuktikan. Itu yang dikatakan dengan positivisme. Nah, kemudian terkait dengan teologis, dia berbicara terkait dengan persoalan tahap pengetahuan manusia. Manusia dulunya, tahap pengetahuan di awal itu adalah teologis. Kenapa teologis? Karena adanya keterbatasan akal ketika itu untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Maka orang, kalau saudara suka nonton film, ada yang namanya mitologi Yunani. Ada dewa Zeus, Petir, Thor, macam-macam lah. Karena ada yang hobi nonton kan? Nah, itu adalah sebuah gambaran bagaimana pemikiran manusia ketika itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Karena keterbatasan akal ketika itu untuk menjelaskan fenomena alam. Makanya konsepnya berada dalam teologis. Itu yang dikatakan dengan teologis. Nah, inilah nanti cikal bakal lahirnya ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam. Sebab kalau dulu sebelum eranya Comte, ilmu pengetahuan itu datarannya baru teologis, paling tinggi itu adalah metafisis. Maka Comte lah sebagai pencetus lahirnya pemikiran-pemikiran positivisme, ilmu sosial dan ilmu alam. Oke, bisa dipahami kira-kira? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian Karl Marx, jadi tokoh ketiga terkait dengan persoalan lahirnya teori sosial atau pendiri teori sosial itu adalah Karl Marx. Jadi Karl Marx ini adalah seorang, ada yang mengatakan dia seorang filosof, kemudian ada juga yang mengatakan dia adalah seorang ekonom, kemudian ada juga yang mengatakan dia sosiolog. Jadi beragam ilmu lah, beragam disiplin dia. Nah, ketika berbicara terkait dengan pemikiran Marx ini, dia mencoba untuk menganalisis masyarakat itu melalui lensa konflik kelas dan kritik terhadap kapitalisme. Nah, Marx percaya bahwa struktur ekonomi, terutama kepemilikan alat produksi, itu menentukan suprastruktur sosial adalah institusi budaya ideologi. Nah, karya yang terkenal adalah Das Kapital. Nah, jadi untuk memahami pemikiran Marx ini, kita harus paham kata kunci dari Marx. Mana Marx itu adalah konsepnya adalah konflik kelas. Nah, pemikiran Marx ini apa kaitannya dengan teori? Kemudian kenapa Marx itu selalu dikaitkan dengan persoalan kapitalisme?
Nah, kita juga harus ingat bahwa Marx ini, makanya sebelum belajar, sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan persoalan pemikiran tokoh pendiri sosial, teori sosial ini, kita juga harus paham sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran Marx. Makanya sering kita diskusikan ketika mempergunakan teori, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana latar historis lahirnya tokoh untuk melahirkan sebuah teori. Itu kata kunci. Nah, ini nanti berguna bagi saudara sekalian untuk tugas akhir dan sebagainya. Sebab mata kuliah teori sosial ini fungsinya lebih kepada persoalan bagaimana kita mempergunakan teori-teori ini untuk menganalisis masalah penelitian. Nah, Marx ini terkait dengan persoalan pemikiran Marx ini, dia dipengaruhi oleh pemikiran Hegel, agak filosofis dia, terkait dengan persoalan dialektika historis. Nah, nanti pada pembahasan lain kita bahas. Kita fokus kepada Marx dulu. Nah, Marx, akar historis lahirnya pemikiran Marx tentang konflik kelas itu dilatar belakangi oleh persoalan bahwa keadaan masyarakat Jerman ketika itu jauh dari kata sejahtera dan kemakmuran karena ada penindasan. Ingat kaitan dari pemikiran Kom bahwa pemikiran manusia ketika itu dilatar belakangi oleh berada dalam dataran teologis. Makanya saling berkait antara satu pemikiran kemudian dengan pemikiran lain itu saling berkaitan. Makanya ketika ingin memahami satu tokoh, apalagi yang tokohnya sudah 18 abad ke sini atau abad 18 ke sini, maka kita perlu menggali siapa yang mempengaruhi latar belakang pemikiran tokoh itu. Lahirnya Das Kapital itu tidak lebih adalah adanya penindasan ketika itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kaum pemilik modal, kaum borjuis. Itulah lahirnya konflik sosial. Maka Marx melihat bahwa analisis Marx ini lebih kepada persoalan konflik kelas itu, lebih kepada persoalan adanya status sosial yang dibangun ketika itu oleh kelompok-kelompok kapitalis. Artinya Marx berbicara terkait dengan persoalan ada sistem kelas yang dibuat oleh masyarakat, maka inilah yang menyebabkan munculnya penindasan. Makanya ini tidak jauh Marx dalam pemikiran Marx ini juga dia juga berbicara terkait dengan persoalan agama. Ingat ketika kita berbicara dalam aspek teologis Agus Kom, agama dijadikan sebagai alat penindasan. Itu dalam perspektif teologisnya. Artinya munculnya zaman kegelapan sebelum muncul zaman pencerahan tadi itu, agama posisinya lebih kepada persoalan sebagai alat penindasan. Maka Marx mencoba untuk mengkritik itu bahwa terkait dengan persoalan sistem kelas yang dipakai oleh kapitalisme ini untuk menjajah kaum buruh, itu adalah salah satunya adalah dengan alat agama tadi itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan persoalan bagaimana kapitalisme atau teori kapitalisme yang dikembangkan oleh Max Weber. Jadi Marx mengkritik terkait dengan persoalan kapitalisme, konsepnya adalah berangkat dari melihat konflik kelas. Ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan sejauh ini? Oke, silakan. Jadi apa sih Pak inti dari teori Karl Marx ini Pak? Oke, pertanyaan yang bagus dan agak menantang ya. Jadi pertanyaan teman-teman, salah satu teman saudara terkait dengan persoalan apa sih inti dari pemikiran Karl Marx. Oke ya. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi terkait dengan pemikiran Marx ini, bahwa karya fundamental Marx itu adalah Das Kapital, di mana pemikiran Marx ini lebih kepada persoalan dia beraliran sosialisme. Jadi sosialisme ini dia mengkritik terkait dengan sistem kelas, kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Itu Marx. Jadi dulu ketika saya kuliah, pemikiran Karl Marx ini kita bahas 4 semester. Nah ini pemikiran 4 tokoh cuman 1 kali pertemuan.
Ini hebat saudara yang. Oke, jadi Marx ini ketika dia berbicara atau dia melihat terkait dengan persoalan bagaimana penindasan yang dilakukan oleh kelompok borjuis ketika itu terhadap buruh terkait dengan sistem upah, kemudian kepemilikan alat produksi dan sebagainya, maka Marx melahirkan sebuah konsep konflik kelas. Dia lensanya atau kacamata melihat Marx itu adalah dia mencoba untuk melahirkan sebuah pemikiran konsep sosialisme itu berangkat dari konflik kelas. Artinya yang menyebabkan penindasan itu adalah karena adanya sistem kelas yang dibuat oleh kelompok-kelompok borjuis untuk melakukan penindasan. Jadi sosialisme itu lebih kepada persoalan Marx menginginkan masyarakat tanpa kelas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini nanti kaitannya terkait dengan pemikiran Max Weber. Jadi ketika berbicara terkait dengan sosialisme, kita tidak bisa lepas juga dari kapitalisme. Sebab kalau sosialisme dia menginginkan masyarakat tanpa kelas. Kalau kapitalisme itu adalah masyarakat kelas atau masyarakat dengan kelas. Nah, jadi sedikit biar saudara nggak penasaran juga, biar nyambung dia nanti. Kalau Karl Marx, dia lebih kepada persoalan anti terhadap agama. Jadi pemikirannya itu lebih kepada persoalan dalam mindset Marx, agama itu adalah salah satu penyebab munculnya penindasan. Makanya agama dalam pemikiran Marx itu adalah sebagai sebuah opium, atau istilahnya Marx adalah agama itu tidak lebih adalah false consciousness, kesadaran palsu. Orang beragama itu adalah orang yang penuh dengan kesadaran palsu. Contoh, kenapa ketika itu gereja mempunyai posisi yang cukup bagus di tengah masyarakat, kemudian mampu menjadikan gereja itu sebagai alat penindasan? Sebab kemiskinan itu adalah dianggap sebuah ujian dari Tuhan. Jadi ketika banyak muncul kemiskinan di tengah masyarakat, seolah-olah itu adalah sebuah ujian untuk mencapai derajat yang tinggi nanti di alam selanjutnya. Ini yang dikritik oleh Marx, bahwa agama itu adalah dijadikan sebagai alat penindasan, agama dijadikan sebagai alat politis oleh sekelompok orang untuk melakukan penindasan terhadap kelompok buruh. Kata kuncinya itu. Maka inilah yang menyebabkan munculnya kemiskinan ketika itu, karena orang tidak mau lepas dari yang namanya konsep kemiskinan. Sebab itu adalah takdir dari Tuhan. Nah, jadi yang dikritik Marx itu adalah karena hilangnya nalar kritis orang ketika itu, karena orang terlalu terpaku dengan persoalan teologis, terpaku dengan persoalan adanya peran Tuhan ketika itu, ketika menentukan nasib orang. Maka inilah yang menyebabkan kemiskinan di tengah masyarakat Jerman ketika itu. Maka Marx kalau ingin keluar dari kemiskinan, tinggalkan agama, maka hilangkan sistem kelas. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kemudian kalau Marx anti terhadap agama, nanti setelah ini sedikit kita singgung yang untuk minggu depan itu. Kemudian nantinya ada yang namanya pemikiran Max Weber terkait dengan persoalan masyarakat kapitalisme. Kalau Marx mengkritik tinggalkan agama untuk mencapai sebuah kemakmuran, kapitalisme lebih kepada persoalan bahwa agama ini dijadikan sebagai spirit untuk melahirkan kesejahteraan. Kebalik dia enggak? Kalau sosialisme anti terhadap agama, kapitalisme menjadikan agama untuk mencapai sebuah kemakmuran. Sebab konsepnya kapitalisme ini, bukunya Max Weber yang terkenal terkait dengan persoalan spirit Protestan etik, di mana spirit ketika itu, spirit agama ketika itu dalam pemikiran Weber. Sebab Marx ini, ketika Marx mengatakan agama itu adalah opium, agama itu adalah candu, ketika ingin keluar dari kemiskinan maka tinggalkan agama, Max Weber malah kebalikan. Dia mempergunakan agama untuk sebagai spirit untuk melahirkan sebuah kesejahteraan.
spirit of capitalism. Jadi spirit kapitalis itu adalah spirit agama. Sebab pola pikir yang dibangun oleh Weber terkait dengan kapitalisme ini lebih kepada persoalan bahwa kehidupan di dunia itu akan menggambarkan kehidupan kita nanti di akhirat. Kalau Marx mengatakan bahwa kemiskinan ini adalah takdir dari Tuhan. Iya kan? Sosialis dia. Kalau Weber bahwa kalau saudara miskin di dunia ini, otomatis nanti di akhirat atau di kehidupan selanjutnya saudara juga akan miskin. Itu bedanya. Yang satu itu tinggalkan agama untuk keluar dari kemiskinan, yang Max Weber pergunakan agama untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Kata kuncinya itu. Jadi untuk memahami dua teori ini, sebab dia saling berkaitan. Ketika saudara berbicara sosialisme, mau tidak mau, saudara tidak akan bisa lepas dari yang namanya konsep kapitalisme. Sebab munculnya sosialisme adalah kritik terhadap kapitalisme. Makanya banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan terkait dengan Marx ini. Namun yang terkenal dari karya Marx ini adalah Das Kapital. Di mana dalam Das Kapital itu Marx mencoba untuk mengkritik eksploitasi kapitalis terhadap kaum buruh dalam memprediksi revolusi proletar. Jadi pemikirannya menjadi dasar bagi teori konflik modern yang melibatkan masyarakat sebagai arena perebutan. Bisa dipahami? Oke, baik saudara-saudara sekalian, ini berhubung juga waktu sesuai dengan RPS kita atau kontrak perkuliahan kita. Waktunya juga sudah habis. Jadi untuk menutup pertemuan kita kali ini, sebagai tugas harian saudara, kita tadi berbicara terkait dengan persoalan latar belakang dan munculnya teori sosial. Tadi ada tokohnya adalah Auguste Comte, kemudian Karl Marx. Nah, jadi untuk minggu depan saudara akan diberikan tugas terkait dengan mereview pemikiran-pemikiran Auguste Comte secara umum. Jadi kita bagi dua kelompok. Kelompok yang sebelah sini berbicara terkait dengan pemikiran Auguste Comte, kemudian yang sebelah kiri saya berbicara terkait dengan pemikiran Karl Marx. Itu adalah sebagai tugas harian saudara, dan penilaiannya nanti saudara minggu depan dipresentasikan. Baik, demikianlah pertemuan kita terkait dengan mata kuliah teori sosial ini. Minggu depan kita akan presentasi terkait dengan tugas kelompok yang sudah saudara terima. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi mata kuliah teori sosial dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah teori sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.